Renungan Masa Advent tahun B 2020 pada minggu kedua masa Advent tahun B 6 Desember 2020. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, senyum selalu, berkah dalam. Nah, saudara-saudariku terkasih, ada 4 bagian dalam aksara Jawa. Bagian pertama berbunyi Hono Coroko. Ada utusan. Utusan yang dimaksud itu bisa sendiri, bisa lebih dari 2. Ya, malah bisa banyak sekali, bahkan kita semua ini oleh Tuhan Sang Pencipta diutus untuk mengelola seluruh ciptaan Tuhan yang terbentang di alam semesta ini. Jadi kita diutus ke dunia untuk melaksanakan perintah dari Sang Pencipta sendiri. Bagian kedua adalah Doto Sowolo. Utusan tadi di tengah jalan bisa berebut dan bertengkar, sama-sama mencari menang, sama-sama mempertahankan diri sendiri, bahkan merasa paling benar. Kadang hubungan antar utusan itu baik-baik saja, namun tak jarang kacau, kisruh, karena ada kepentingan-kepentingan pribadi yang menyelinap di dalamnya, sehingga bisa merusak kebersamaan. Bagian ketiga adalah Podo Joyonyo. Mereka itu sama kuatnya. Ora ono sing gelem ngalah. Semuanya lupa diri. Gengsi dan harga diri terlalu diagungkan. Dan akhirnya ujung-ujungnya ya perselisihan dan pertengkaran dan sama-sama ngeyel. Nah, akhirnya mogo botongo karena terjadi peperangan, podo suloyo, akhirnya keduanya tewas. Gagalah karya perutusan Tuhan bagi kita semua. Saudara-saudariku terkasih, ini mengingatkan kita semua agar kita rukun. Dan itu mengingatkan kepada kita sebuah ungkapan, rukun agawe santoso, dene congkrah agawe bubrah. Mula neng dalan aja golek utawa aja gawe perkara. Perang dan atau berkelahi itu tidak ada yang menang. Semua kalah, semua rugi, tidak ada untungnya. Nah, rugi kabeh. Maka sebagai utusan dibutuhkan sikap rendah hati dan legowo serta sadar diri, tahu diri. Apalagi kalau diutus tidak sendirian, sikap itu sungguh diperlukan. Dalam bacaan pertama, Nabi berseru kepada saudara sebangsanya yang ada dalam pembuangan. Boleh saja mereka bekerja sama dengan orang-orang Persia untuk membuat jalan berawal dari timur, melewati padang gurun, dan siapa tahu itu merupakan bisa dijadikan jalan keluar bagi bangsa terpilih yang menjadi orang buangan itu untuk kembali ke asalnya, ke tanah dulu dari mana mereka datang, tanah terjanji. Mereka itu pun juga diutus untuk mempersiapkan jalan menuju tanah terjanji, tanah asalnya. Nah, kembali ke tanah asalnya dimaknai oleh Yohanes Pembaptis sebagai kembali kepada Allah. Tentu saja ini bukan hal yang mudah karena banyak pepalangnya atau hambatannya. Lah apa saja pepalangnya itu? Bisa jadi pepalangnya itu berwujud jalan yang berkelok-kelok sehingga harus diluruskan.
Bisa saja merupakan lembah yang dalam sehingga harus ditimbun. Bisa juga bukit, perbukitan atau gunung harus diratakan. Sehingga apa? Sehingga suasana situasi menjadi bawero. Pemandangan bisa luas. Kita bisa memandang lebih jauh. Adapun pepalang tersebut tadi adalah kelemahan kita yang harus kita atasi setiap saat. Itulah artinya pertobatan. Jadi pertobatan itu mengatasi berbagai macam kelemahan yang ada pada kita dan meningkatkan hal yang sudah baik dalam diri kita agar semakin sempurna. Yohanes Pembaptis menyerukan mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan bertobat dan baptisan agar mengalami pengampunan dari Allah. Orang yang menerima suara Yohanes Pembaptis nantinya selain bertobat sendiri juga harus menyuarakan pertobatan bagi orang lain. Jadi kita semua ini menjadi utusan Tuhan untuk menyuarakan pertobatan dengan mengatasi pepalang atau penghalang atau kelemahan kita sendiri agar kehidupan selanjutnya menjadi lebih baik. Perlu diketahui bahwa padang gurun bukan tempat yang mudah untuk mengatur kehidupan, bukan tempat yang kondusif. Suasananya gelap, keras dan menakutkan. Penuh dengan pergulatan, kesepian, ketakutan, kecemasan, dan keraguan-raguan. Suasana padang gurun pun kadang menghinggapi sikap hati kita dan tak jarang kita pun sering menggugatnya. Kurang rimo seperti muncul sikap yang bangsa terpilih zaman dulu yang kerap sekali menggugat Tuhan karena situasi yang tidak kondusif tadi. Bisa saja pada saat seperti itu muncul sikap iri hati dan benci, saling membenci atau saling bermusuhan, atau mau lari dari kenyataan sehingga lari dari Tuhan dan menyembah berhala seperti dulu itu. Nah, kalau itu terjadi bisa saja kita lalu doto sawolo, saling membenci, saling memusuhi yang akan menggagalkan karya kita sebagai utusan. Jalan hidup kita berubah menjadi padang gurun yang kersang, gelap, penuh kecemasan tanpa harapan. Namun saudara-saudariku terkasih, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik itu justru hadir pada situasi seperti itu. Sebagaimana dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Di sini terjadi perjumpaan Allah dengan manusia. Allah hadir dalam Kristus sebagai utusan untuk masuk dalam sejarah manusia dengan seluruh permasalahan hidupnya. Untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan ketidakberdayaannya. Untuk mencari dan menyelamatkan. Verere et salvum facere. Begitulah inisiatif Tuhan. Tuhan yang berinisiatif tadi harus kita tanggapi dengan pertobatan. Jadi pertobatan itu inisiatif pertama dari Allah yang memberikan rahmatnya kepada kita dan kita tanggapi dengan pertobatan tadi. Nah, karena pengaruh keagamaan Israel, orang-orang Kristen pertama menantikan kedatangan anak manusia dalam kehebatan dan kedahsyatan. Kebangkitan Kristus bagi mereka hanyalah pendahuluan dari penampakannya yang hebat itu kelak. Muncullah gambaran-gambaran peristiwa dahsyat yang mendahului kedatangan Tuhan atau hari kiamat. Bahkan sampai sekarang munculnya bencana alam dan bencana non-alam pun bagi orang-orang yang kebablasan, sok tahu, sering ditengarai
bakal datangnya akhir zaman, kiamat. Sudah sejak masih kanak-kanak, saya sudah banyak kali mendengar ramalan tentang bakal datangnya hari kiamat. Nyatanya apa? Kenyataannya Tuhan menunda kedatangannya, kalau boleh dikatakan demikian. Namun sesungguhnya penundaan itu memberi kepada semua orang kesempatan untuk bertobat. Allah menunda kedatangannya karena Ia sabar. Dengan bersabar Allah menyatakan kasih sayangnya kepada manusia. Allah mengasihi manusia seutuhnya. Ia menghormatinya biarpun manusia berdosa bahkan menolaknya. Sikap Allah ini seharusnya menjadi sikap kita manusia yang ingin mengasihi sesamanya selama kita di dunia ini. Jadi saudara-saudariku terkasih, dunia ini adalah tempat kita bertobat. Dunia ini tempat kita mengelola hidup kita. Memperbaiki yang kurang baik dan meningkatkan dan semakin menyempurnakan yang sudah baik. Masa Advent punya dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah bertobat untuk mempersiapkan hari raya Natal. Peringatan akan kelahiran Yesus, datangnya Allah ke dunia, masuk dalam sejarah manusia. Allah menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia kecuali dalam hal dosa. Sedang yang kedua, bertobat mempersiapkan datangnya Allah dalam Yesus Kristus, datangnya yang kedua di zaman akhir. Maka bolehlah dikatakan bahwa kita hidup di dunia ini untuk bertobat dan diutus menyuarakan pertobatan bagi siapapun juga. Nah, saudara-saudariku terkasih, marilah selanjutnya kita lihat beberapa hal penting dalam renungan kita saat ini. Yang pertama, Tuhan membutuhkan utusan. Saya ulangi, Tuhan membutuhkan utusan. Nah, kita terpilih sebagai utusan sembari menapaki jalan kebaikan dan kebenaran, juga harus menunjukkan jalan itu bagi sesama. Inilah tugas utusan. Dengan demikian kita bersama akan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendengarkan dan menghidupi sabdanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, menjadi pribadi yang rendah hati sebagaimana yang dihayati Yohanes Pembaptis. Meskipun dikagumi, terkenal dan populer, Yohanes Pembaptis tetap rendah hati. Dia sadar bahwa dia mempersiapkan kedatangan Dia yang lebih berkuasa daripadanya. Rendah hati, tahu diri dan sadar diri adalah bekal utama kita, para utusan, untuk bertobat dan mempertobatkan serta untuk maju dan memajukan. Sekali lagi saya katakan, rendah hati, tahu diri, sadar diri itu adalah bekal utama bagi kita para utusan untuk bertobat dan mempertobatkan, untuk maju dan memajukan. Umuk dan beguguk mutawaton artinya sombong dan keras kepala hanya akan menghancurkan diri kita sendiri. Nah, kalau hono coroko, doto sawolo, podo joyo nyomogo botongo mengingatkan kita untuk rukun, hidup dalam kerukunan meskipun berbeda, maka perlulah membangun sikap sebagai caroko atau utusan yang prasojo, rendah hati dan saling menghormati dan saling kerjasama untuk membangun dunia ini menjadi cerminan kehidupan abadi surgawi. Cita-cita utama kita. Dari sana kita datang dan ke sana pula kita kembali. Dari sana kita datang, ke sana pula kita kembali. Mula ayo podo mertobat. Nah,
Dedalane guna lawan sekti kudu andhap asor wani ngalah luhur wekasane tumungkula yen dipun dukani pangten simpangi ana catur mungkur. Pesan ini maksudnya demikian. Kalau kita mau menjadi jaya, mau menjadi sakti, mau menjadi hebat, mau menjadi berguna, berdaya guna bagi sesama, kita harus andap asor, rendah hati. Berani ngalah kalau memang harus demikian. Mengalah untuk menang, memenangkan hal yang benar. Nah, tumungkula yang dipun dukani. Kadang kita saling menegur. Kita ditegur. Kalau kita ditegur, mungkin kita dimarahi, mungkin kita dikritik, kita harus tumungkul. Tumungkul artinya refleksi diri. Apakah teguran itu benar bagi saya harus bertobat. Apakah teguran itu salah bagi saya, kita tidak perlu marah. Ini pesan dari gending atau tembang tadi yang kiranya perlu kita sikapi dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudaraku yang terkasih, senyum selalu, berkah dalam, matur nuwun. Bayat 6 Desember 2020, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Bayat. Amin. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan